ini pemilu paling brutal dalam sejarah. Betul. Saya calon anggota legislatif juga kemarin. Saya bertemu dengan banyak kepala desa yang mengaku dipanggil. Saya bertemu dengan kepala dinas yang mengaku disuruh. Dan baru kali ini, Bapak Ibu mohon maaf sepanjang sejarah, memilih presiden pun dapat amplop 300.000. Belum pernah dalam sejarah. Jadi pilpres kita turun derajat jadi kayak pilkades. Ini kan luar biasa. Lalu, kalau ini yang mau kita wariskan ke depan, buat apa kita punya pemilu? Karena sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lainnya. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar, susah masuk DPR RI. Untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Gimana negara kita ini ke depan? Ketika kemudian hasil pemilunya, kita sudah akan tahu hasilnya. Pasti orang yang berkuasa, atau punya kekuasaan, atau orang yang punya uang. Ini kan perlu menjadi catatan untuk kita semua. Lalu kebijakan apa, undang-undang apa yang harus kita periksa dalam hak angket? Saya kira banyak sekali. Tadi sudah dikatakan soal bansos. Itu ada kaitannya dengan undang-undang APBN. Bolehkah yang namanya untuk bansos itu ditarik ke depan? Urgensinya apa sampai 90 triliun? Apa pentingnya sehingga harus seorang presiden membagi bansos di mana-mana? Apakah itu sudah benar? Bagaimana dengan kabinet? Bagaimana dengan perangkat pemerintah? Apakah ada kaitannya itu dengan pemilu? Kita pengen tahu. Kita juga ingin tahu undang-undang keuangan negara. Bagaimana ini cerita? Mungkin kita juga perlu periksa bagaimana dengan PPATK. Kita mendengar kabar semua perusahaan tambang itu diancam dengan RKAP kalau tidak setor duit atau kalau tidak cawe-cawe. Ini kan persoalan-persoalan yang perlu dicarikan klarifikasi dan verifikasi supaya jangan hanya menjadi buah bibir di publik. Kita berharap proses pemilu ini adalah proses beradab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Kalau anggota legislatif dan eksekutifnya saja sudah seperti ini, bagaimana kita bisa bermimpi bahwa yang namanya pilkada akan menjadi sebuah proses yang bermartabat? Lalu kita melihat bagaimana keresahan masyarakat di seluruh Indonesia terhadap proses yang terjadi sejak putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana hampir seluruh perguruan tinggi besar bersuara menyampaikan keprihatinan atas hilangnya etika, moral, pelanggaran hukum, konstitusi dalam pelaksanaan pemilu kita. Apakah suara ini akan kita abaikan? Lalu demokrasi kaya apa yang kita mau wariskan? Ini kan problem yang sangat besar bagi kita. Bukan sekedar siapa yang menang, siapa yang kalah, berapa suaranya, itu bukan ranah angket. Kalau bicara hasil pemilu, silakan Anda berdebat dengan KPU, dengan Bawaslu. Kalau soal pelanggaran. Soal hasil sengketa pemilu, silakan ke MK. Angkat hal yang berbeda dengan itu. Jadi seharusnya siapapun tidak perlu bernada negatif atau miring terhadap hak angket. Bawaslu nggak perlu ngomong, ngapain DPR bikin angket? Bawaslu itu bukan pengawas DPR. DPR itu yang mengawasi Bawaslu. Ngapain juga KPU komentar? Karena DPR melaksanakan fungsinya secara konstitusi. Jadi
terus terang, mungkin orang tidak berani ngomong. Kita tahu